Salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di dalam ibadah pelayanan anak GPIB Getsemani Balikpapan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, untuk ibadah kita pada minggu hari ini yang menjadi pelayan firman Penatua Bapak Markus Lumbaa, dan untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Adik Intan Linggi, dan untuk doa Bapa kami akan disampaikan oleh Adik Hector Karunto. Sebelum ibadah kita mulai, adik-adik persiapkan Alkitab, duduk yang manis, persiapkan persembahannya ya. Nah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mendengarkan satu pujian dari teman kita. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan ku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan ku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan awali ibadah kita pada minggu hari ini dengan berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu, kesehatan, nafas hidup yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati ibadah kami pada minggu hari ini, dan boleh berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mendengarkan kembali satu pujian dari teman kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Roman, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Wena, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Persekutuan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 10. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau begitu peduli dengan kami. Terbukti sampai pada pagi hari ini, kami masih Engkau bangunkan, bahkan Engkau masih memberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan bagi kami. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan.
Biar sabda ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ampunkan semua salah dosa kami, lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa dalam kerajaan surga. Terpuji Bapa Surgawi, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang berbunyi, hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak-anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terima kasih. Adik-adik IMPA yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada pagi hari ini kakak akan membawa sebuah tema dari firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama dari Matius 7 ayat 7 sampai 10. Kalau kita membaca Matius 7 ayat 7 sampai 10, maka kita bisa akan melihat bahwa firman Tuhan ini lebih banyak membicarakan bahwa segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan, harus kita mohonkan. Adik-adik IMPA yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama dari Injil Matius ini lebih banyak berbicara tentang keberadaan Tuhan Yesus yang mana dari lahirnya dan dibaptis, bahkan sampai ke bagian pelayanannya, itu dia selalu ditopang dan dikuatkan. Bahkan dalam seluruh kegiatan pelayanannya, bahkan kehidupannya, dan banyak hal yang dibicarakan di Injil Matius ini tentang kehidupan Tuhan Yesus, mulai dari dia lahir, dibaptis, setelah itu dia mengalami mulai pelayanannya, dia mengalami penganiayaan, dia mati, bahkan dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua orang percaya. Adik-adik IMPA yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah baca sama-sama teristimewa pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10 itu sudah kita baca sama-sama, dan teristimewa kita akan melihat pada ayatnya yang ke-7 pada perikop kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik IMPA yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Doa itu merupakan nafas hidup bagi semua orang percaya.
tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita melihat bahwa semua orang-orang yang melakukan nabi-nabi yang dulu, mereka sering berdoa, dan doa itu merupakan suatu relasi antara manusia dengan Allah. Atau boleh dikatakan bahwa di dalam kita berdoa, kita seperti berbicara antara anak dengan bapa. Makanya waktu kita berdoa, kenapa kita selalu mengatakan Bapa kami yang di sorga? Berarti kita meminta sesuatu dari Bapa kita. Bagaimana kita bisa meminta sesuatu dari Bapa kita kalau kita tidak mengenal Bapa? Untuk itu, karena pada saat kita dekat dengan Bapa, pasti kita akan disebut anak-anak. Untuk itu, segala sesuatu yang kita minta dari Bapa, pasti Dia akan memberikan. Kadangkala ada orang tua juga bisa saja memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya pada saat itu. Tetapi ada kalanya mereka pada saat meminta, mereka belum diberikan. Karena ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam diri mereka sehingga orang tua tidak memberikan itu kepada mereka. Adik-adik impa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kita di pagi hari ini, Injil Matius lebih menekankan kepada kita bagaimana kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi kita meminta sesuatu itu bukan meminta hal yang tidak kita butuhkan. Kita harus meminta sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Jangan meminta sesuatu yang kita tidak butuhkan. Nah, begitupun di dalam kita berdoa. Kita harus berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Demikian juga di ayatnya yang berikut, yaitu carilah, maka kamu akan mendapat. Jadi apa yang kita cari, kita pasti akan mendapatkan. Jadi kalau kita tidak mencari, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Demikian juga kalau kita tidak melakukan segala sesuatu supaya pintu itu dibuka, maka kita harus mengetok supaya pintu itu terbuka. Adik-adik impa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, mari kita tidak hanya meminta segala sesuatu dari Tuhan hanya untuk kepentingan kita, tetapi kita juga bisa meminta segala sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, kita bisa membantu orang lain, sehingga mereka juga bisa memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Adik-adik impa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian halnya dengan berdoa. Jangan hanya kita berdoa hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita tidak melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa, bukan saja untuk kita, tetapi berdoa juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau berdoa kepada teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita ada yang sakit, kita doakan. Mungkin teman-teman kita yang jarang pergi persekutuan, kita doakan supaya mereka juga rajin ke persekutuan. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa memuji, membesarkan nama Tuhan. Adik-adik impa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa adalah sesuatu komunikasi yang baik antara Bapa dengan anak-anaknya. Demikian dalam rumah tangga kita pun demikian. Kalau kita tidak mengenal orang tua kita, maka kita tidak berani meminta apa-apa. Tetapi kalau kita mengenal orang tua kita, maka kita berani meminta apapun yang kita ingin mintakan. Itulah
hubungan yang intim antara Allah dengan manusia. Adik-adik IMPA yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita mau belajar bagaimana berdoa yang benar. Berdoa bukan saja meminta sesuatu kepada Tuhan hanya untuk pribadi kita sendiri, tetapi juga meminta untuk orang lain. Atau kita berdoa untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Berdoa untuk orang tua kita. Berdoa untuk teman-teman kita. Berdoa untuk bangsa dan negara. Bahkan berdoa dengan kondisi yang ada saat ini. Mari adik-adik kita belajar berdoa dari lingkungan yang kecil ini, yaitu dari rumah tangga. Berdoa untuk adik, berdoa untuk kakak, berdoa untuk ibu, berdoa untuk bapak, supaya kita diberkati Tuhan, kita dijaga, dilindungi. Karena kenapa? Karena kita senantiasa melakukan semua itu karena kasih, kebaikan, dan penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, dan selamat melaksanakan seluruh kegiatan yang adik-adik mau lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah boleh menyertai kami di dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kiranya itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus berdoa, mengandalkan Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kami, meminta, mencari, bahkan memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini kami berdoa, menyerahkan semua persekutuan anak-anak dimanapun mereka berada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam usia mereka yang masih muda ini Tuhan, biarlah Tuhan menyertai mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam suasana bermain mereka. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan tolong dan sertai. Biarlah apapun yang mereka perbuat di dalam seluruh aktivitas mereka, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Kami berdoa menyerahkan semua orang tua di dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak. Biarlah Tuhan juga memampukan mereka, menyertai mereka. Kami juga berdoa menyerahkan akan kondisi saat ini yang sementara dalam kondisi COVID. Biarlah Tuhan Engkau mau memampukan kami untuk kami taat dengan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap berdoa menyerahkan pendidikan daripada anak-anak kami yang saat ini mengikuti pendidikan daring. Tuhan, biarlah Tuhan mau memampukan mereka agar seluruh keberadaan hidup mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami tetap berdoa menyerahkan pengurus dari persekutuan anak-anak ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan mampukan mereka di dalam menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka, dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan apapun yang mereka lakukan, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami, Gereja Getsemani. Tuhan memberkati, Tuhan tolong pelihara, jaga dan lindungi. Kami berdoa menyerahkan pendeta kami Bu Leni dalam hidupnya. Tuhan memberkati di dalam seluruh pelayanannya. Biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dan juga memberkati akan daerah kami Balikpapan. Biarlah dalam seluruh kehidupan mereka Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi, sehingga
kami dapat beraktivitas lagi sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di sorga, di pagi yang indah ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan persembahan yang sudah dijalankan, biarlah persembahan yang diberikan dapat dipergunakan untuk pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita mendengarkan satu pujian. Persekutuan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali ke segala aktivitas kita pada pagi hari ini dan kita terima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, untuk ibadah pada minggu hari ini sudah selesai. Sama-sama kita ucapkan banyak terima kasih kepada Penatua Bapak Markus Lumbaa yang sudah boleh menjadi saluran berkat lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Begitu pula Bunda mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah online pada minggu hari ini dan yang sudah mengisi puji-pujian, doa Bapa kami, pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati kita semua. Dan adik-adik, kita sama-sama saling mendoakan supaya kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan oleh Tuhan, ya. Salam sehat selalu. Dah.